Polda Metro Jaya menetapkan Ibda OS sebagai tersangka penembakan di eksit tol Bintaro, Jakarta Selatan yang menewaskan 1 orang. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara. Polisi mengungkap kasus penembakan yang dilakukan oleh Ibda OS di eksit tol Bintaro, Jakarta Selatan. Saat kejadian, tersangka Ibda OS mengaku membantu pria berinisial O yang melapor kepadanya tengah dibuntuti 3 kendaraan dari Sentul. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan pemeriksaan saksi dan bukti. Atas perbuatannya Ibda OS dijerat pasal 351 dan atau 359 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Hari ini siang ini sudah final, penyidik memastikan berkeyakinan menaikkan status pemeriksaan Ibda OS ini ditingkatkan ke tingkat penyidikan dengan status tersangka. Ya kalau masalah pelanggaran etik dan sebagainya nanti propam. Jadi di sini ada 2 yang dikenakan, pelanggaran daripada pidana umum, kemudian pelanggaran sebagai anggota Polri. Kalau memang nanti propam, sekarang kan dari pidana umum sudah dikatakan sebagai tersangka. Nanti propam akan melihat SOP penggunaan senjata dan sebagainya. Dalam insiden penembakan 2 orang terluka dan 1 korban meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pelni. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah kasus yang melibatkan anggota Polri tentunya menyita perhatian masyarakat. Hasil survei indikator politik Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menempati posisi ketiga di bawah TNI dan juga Presiden. Sebanyak 16% responden mengatakan sangat percaya, 64% cukup percaya, dan sisanya meragukan kinerja Polri. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pengamat kepolisian Bapak Bambang Rukminto. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Pak Bambang, dalam beberapa hasil survei indikator TNI tampaknya lebih unggul dari Polri. Apa yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini masih cenderung stagnan, Pak? Hubungan Polri dengan masyarakat ini tentunya sangat unik ya, karena kepolisian sebagai aparatur negara dalam bidang penegakan hukum dan menjaga Kamtibmas tentunya adalah ujung tombak dari penegakan hukum dan Kamtibmas itu yang semuanya beririsan dengan problem-problem masyarakat. Makanya ketika kemudian muncul kekecewaan dari pelayanan kepolisian, ini sangat berimbas sekali pada kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Makanya kalau saya melihat survei yang dilakukan indikator politik, ini memang layak dicermati juga. Dan juga memunculkan banyak tanda tanya siapa respondennya, kemudian indikator-indikatornya apa. Ini jelas akan memunculkan pertanyaan di masyarakat sehingga menempatkan kepolisian mendapatkan kepercayaan 80,2%. Itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau melihat waktu penelitiannya tanggal 2 sampai 6 November, memang saat itu sedang getol-getolnya Kapolri melakukan tindakan-tindakan tegas pada internalnya gitu. Setelah sebelumnya muncul tagar viral percuma lapor polisi, sebaiknya polisi diganti satpam dan sebagainya. Itu sangat wajar sekali kemudian hasil survei itu demikian, karena saat itu Kapolri sedang getol-getolnya melakukan pembinaan di internal. Baik. Hanya saja kemudian apakah ini akan terus berlanjut tingkat kepercayaan masyarakat ini berlanjut terus apa tidak atau semakin menurun, ini harus dilihat waktu ke waktu gitu Pak Deta. Baik, jika tingkat kepercayaannya di atas 50% memang masih menunjukkan respon yang positif ya dari masyarakat. Tapi kalau kita lihat faktanya di lapangan beberapa minggu
terakhir ini banyak sekali kasus yang menjerat sejumlah anggota Polri. Bahkan tidak hanya pada saat penertiban, Pak, ada ibaratnya permasalahan personal seperti salah satunya di Mojokerto ada anggota polisi yang meminta kekasihnya untuk melakukan aborsi. Nah, permasalahan-permasalahan ini apakah memang ada kesalahan dalam proses rekrutmen mungkin? Saya melihatnya bahwa di kepolisian, reformasi kepolisian ini tidak berjalan dengan baik ya selama ini. Reformasi struktural hanya merubah lembaga-lembaga di satuan-satuan di kepolisian menjadi lebih besar, tapi tidak merubah substansinya dalam pelayanan publik gitu loh. Seperti perubahan dari Polda tipe B menjadi tipe A, hanya tampak permukaan saja, hanya soal teknis-teknis saja, tapi tidak menyentuh substansi dalam pelayanan masyarakat gitu. Seharusnya kepolisian ini seperti 6 tahun yang lalu Presiden menyatakan akan melakukan revolusi mental. Polri ini harus segera melakukan revolusi mental pada internalnya gitu loh. Karena problem utama di kepolisian ini adalah mentalitas anggotanya, bukan hanya pada anggota yang berada di bawah tapi juga sampai level-level atas. Apa buktinya? Indikasinya adalah gaya hidup hedonis, arogansi pada masyarakat. Ini terus terlihat di masyarakat dengan sangat gamblang ya. Makanya revolusi mental ini harus benar-benar dilakukan oleh kepolisian. Kapolri Listio Sigit dengan jargon presisinya itu sudah sangat bagus dan menjadi angin segar bagi masyarakat. Baik. Hanya saja lagi-lagi ini implementasinya harus lebih dikuatkan. Pak Bambang, selain melakukan revolusi mental, apa saja saran Anda untuk Polri agar lebih bisa mengayomi masyarakat? Apalagi saat ini kan pengaruh sosial media ini sangat kencang nih Pak, dan banyak netizen yang beranggapan kalau kasusnya viral maka penanganannya juga cepat. Bagaimana Pak? Betul. Artinya dalam revolusi mental ini tentunya bukan hanya merubah mental. Untuk merubah mental ini juga menuntut perubahan sistem di kepolisian gitu loh. Perubahan terkait dengan sistem pengawasan, terkait merit system, promosi, mutasi, demosi dan sebagainya, juga terkait dengan yang paling penting adalah pengawasan. Baik. Tanpa ada pengawasan yang ketat, ini akan terus terjadi. Baik. Terima kasih Pak Bambang, semoga saran dari Anda bisa didengarkan Polri dan terus berbenah agar kepercayaan masyarakat semakin lebih tinggi.